Foodies, sugeng rawuh ingan Yogyakarta hadiningrat, kota yang selalu ngangenin abis. Gimana nggak kangen ya foodies? Bikinnya aja dari rindu pulang dan angkringan kan katanya? Nah, kuliner lazis dengan pilihan yang beragam serta harganya yang super duper receh sampai-sampai emang bikin shock ya saking murahnya. Emang ini nih jadi salah satu alasan yang bikin orang-orang selalu punya alasan untuk kembali lagi ke Jogja. Langsung kita racik, Ya, Mas. ada Apa aja? es Bilang. roti kelapa muda. Es roti kelapa muda. Mana? Ada kelapa muda dulu, santannya 1,5, rotinya 10 biji. Ah, sesuka hati. Oke, sesuka hati. Idil serius banget nih racik-raciknya. Sampai kita dicuekin ya foodies. Ketahuan banget nih Erik udah gak kuku dia ngeliatin seger-seger kayak begini. Sekarang Erik ada di Warung Murni 78. Yang menu-menu makanannya semuanya tempo dulu, ya nggak? Iya. Kayak ini contohnya es roti kelapa muda. Nah, Mas, kayaknya kalau es doang kurang nih. Ini ada apa di sini? Ada bistik, ada bistik ayam, nasi bakmoy. Nasi bakmo juga ada. Ah, penasaran kan, Budis? Langsung aja kita ke makanan. Mas, tak tinggal dulu ya. Aku juga lapar nih. Buat kuliner hunter nih, rumah makan legend ini udah eksis dari tahun 78 loh. Wah, ini mah udah gak asing lagi lah ya. Menggunakan resep turun-temurun, emang rasanya udah pasti Yahut punya. Jawarannya ada bistik komplit foodies. Wah, ini jangan sampai lolos. Kita intip cara bikin bistiknya skuy. Nah, Budis. Kaget ya, Mbak ya? Kaget ya. Mas, esnya langsung taruh meja ya. Aduh Erik, mbaknya kaget beneran tau gak sih? Harap maklum ya mbak, efek lapar nih emang bawaannya tuh kepengen teriak-teriak gitu. Foodies, untuk membuat bistik bahan-bahannya ada timun, buncis, wortel, selada, tomat, kentang, telur ceplok, dan tentunya daging. Nah, semua bahan-bahan ini udah dikasih bumbu rahasia nih ala Murni 78 Foodies, so rasanya dijamin gak bakalan hambar. Plus ini udah dimasak setengah matang juga. Oh, kentang pengganti nasinya, Lur. Budis, pengganti nasinya, Budis. Oke, terus? Telur ceplok sama dagingnya. Telur ceplok, set, sama nih telur ceploknya. Aku 2 boleh ya telurnya ya? Boleh nggak? Ah, bagus. 2 plus sama. Oke deh foodies, kalau udah semuanya cus kita tambahin bistiknya ya. Lihat tuh warna dagingnya sedikit kehitam-hitaman emang karena udah dimarinasi plus digoreng juga nih. Jadi nggak diragukan lagi kan kalau ini tuh dijamin endul surendul tak kendel. Wow, dagingnya daging apa nih, Mbak? Daging bistik sapi. Bisik sapi ya? Iya. Oh iya iya iya. 2 juga boleh ya? Boleh, Kok melotot gitu 2? Enggak ya? Oke, habis ini terus Ada selada sama tomat juga. selada, set. Tomatnya 1 aja. Oke. Cut. Dah. Terus terakhir Wah, sayur-sayuran semua loh foodies. Pas banget nih kalau kepengen kenyang tapi nggak mau makan nasi. Ini pilihan yang tepat banget. Buat yang lagi defisit kalori nih juga bisa banget ya. Mantep toh. Oke lah, kalau lagi di Jogja jangan lupa mampir ke sini ya foodies. Alamatnya ada di Jalan Tukangan di nomor 45 Danurejan, Kota Yogyakarta. Oke, 1 sidok ya. Langsung. Ih. Siram ke dagingnya boleh? Boleh. Aduh, menggoda bet ya foodies. Dari isian plus kuahnya itu loh suddenly bikin perut keroncongan ya nggak sih? Oke, Budi, sudah jadi. Bistik Murni 78 ala Chef Erik Estrada. Kenapa ketawa gitu? Gak apa-apa? Gak apa-apa. Mbak, Oke, siap. sama pesen lagi yang khas dari Murni 78, masakan tempo dulu itu ada apa? Moi-moi itu apa moi? Nasi bakmoy. Nah, langsung kasih bakmoy. Ini dulu, bakmoy. Nggak pernah TikTok kan? Bakmoy. Ayo, 1, 2, 3. Ayo! Yes foodies, kalau ke Murni 78 jangan sampai skip yang namanya bakmoy ayam. Sajian ini berisikan kecap, tahu, telur, nasi, dan kaldu ayam. Penyajiannya super simple. Masukkan nasi putih ke dalam mangkuk seperti ini, kemudian tambahkan deh tuh tahu dan ayam kecap di atasnya. Terus jangan lupa telurnya juga ya. Oh ya, kalau untuk kuah kaldunya nih bisa langsung dicampur atau dipisah, sesuai selera aja.
roti kelapa muda. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, foodies. Enak banget. Nih rotinya nih. Nah, kelapa mudanya nih ya. Apakah benar-benar muda? Kalau muda itu empuk. Duh Rik, meskipun haus, sabar dikit juga kali. Foodies kan juga udah kepengen juga. Tapi kelapa mudanya emang the best banget sih. Kelihatan kan kalau teksturnya tuh pas banget dan gak kemudaan serta gak ketuaan juga. Enak banget. Es roti kelapa mudanya murni 78. Kelihatan pun. Gimana Rik? Udah hilang kan ausnya? Ya pasti udah dong ya. Masa semangkok gede kayak begini cuma 2 kali suap aja udah auto ludes tau gak sih ini? Cus sekarang giliran bistik ini. Foodies sudah penasaran banget juga kan semua menu best sellernya dari Murni 78 yang satu ini. Langsung aja ya, kita review. Beef steak atau bistik. Saya mau review dagingnya dulu nih. Dagingnya daging sapi nih. Nggak pedas sama sekali. Karena ini kuahnya tuh kuah tomat ya. Wah, kelihatan ya Foodies pas digigit tuh lembut banget. Dagingnya wajar sih karena sebelum digoreng daging sapi ini sudah melewati proses rebus terlebih dahulu. Jadi tingkat kematangannya dijamin pas banget di lidah. Mantul. Foodies, orang Belanda nggak bisa pakai nasi, tapi kentang, kentang roti. Nah, di beef steak atau bistik ini, tuh makanya kentang. Overdome, di mana itu pitung? Gak apa-apa ya Rik, sekali-kali mah ngikutin cara bule. Yang penting enak dan lazis bistiknya, nggak ada yang berkurang, ya kan? Nah, kalau mau kesini nih, perutnya please dikosongin dulu Foodies. Karena menunya emang banyak banget. Dan ini gak nanggung-nanggung, endes-endes semuanya. Plus murah lagi. Di sini tuh start from 4 ribuan aja. Widih, mantul. Foodies. Sayurnya direbusnya tuh nggak begitu matang banget. Karena tekstur krenyes-krenyesnya tuh kerasa banget. Cok. Nah ini dia, saya belum pernah makan. Terus terang belum pernah makan. Nasi bakmoy. Kita lihat dulu ya sebelum dimakan ya. Foodies, udah pernah nyobain bakmoy belum? Sekilas mirip mie ayam ya, tapi ternyata dalamnya nasi. Unik loh, ini pasti dijamin kenyang. Gaskan Rik, langsung aja kita santap ya. Nih. Wih. Set. Dah, langsung dimakan. Ini nggak pure daging ayam karena ada tahunya, tahu. Jadi masuk mulut tuh ada kenyal-kenyalnya dari daging ayam. Terus empuk pecahnya tuh dari nih, tahunya. Rasa manis memang mendominasi Foodies karena mulai dari daging ayam, tahu plus telurnya ini semua menggunakan bumbu kecap. Jadi kalau Foodies hidupnya berasa kurang manis, gaskan atuh makan bakmoy. Daging ayamnya tuh ayam kecap. Tuh lihat, rame banget. Bu, Mas. Nah, enak nggih? Enak. Mantap. Oke, Foodies. Langsung mampir aja kalau ke Jogja, Murni 78 ya. Ini luar biasa nih, pokoknya makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Foodies, saat siang hari dan cuaca panas terik paling ideal mah cari jajanan yang dingin-dingin seger. Cari target jajanan es ya, wah udah paling bener sih. Nah di kota Solo, Jawa Tengah ada nih jajanan es yang lagi viral dan hits abis. Namanya es bingsu Korea Arum Anis. Meski dijajakan kaki 5, es serut ini laris diburu para pembeli Foodies. Karena di sini pembelinya tuh banyak banget, jadi setiap pesanan akan catat dulu dan pakai nomor urut antrian. Wow, jadi harus sabar menanti nih Foodies. Anyway, es bingsu ini sebenarnya adalah makanan penutup khas Korea Selatan Foodies. Es bingsu biasanya disajikan dalam mangkok berisi es serut dengan beragam tambahan dan juga aneka topping. Di Indonesia, es bingsu mudah dijumpai nih di kafe atau restoran khas Korea.
Meski begitu, es bingso yang dijual Mas Irawan ini bukan level kaleng-kaleng loh. Sebab es bingso ini dibuat menggunakan mesin serut pat bingso asli dari Korea. Tekniknya pun bukan asal-asalan. Wih, keren nih foodies. Soalnya you know what, Mas Irawan ini mempelajari kuliner ini setelah sempat bekerja di Korea selama 15 tahun. Anyway, bahan dasar es bingso adalah racikan air gula dan susu murni. Lalu tambahkan dengan varian rasa yang diinginkan. Totalnya ada 7 pilihan rasa nih, mulai dari rasa coklat, red velvet, mocha, hingga kopi. And next, racikan tadi dituang ke dalam mesin pat bingso. Hasilnya foodies berupa serutan es yang berwarna dalam cup ini nih. Lalu lanjut deh ke bagian toppingnya. Yakni kita kasih es krim dan juga wafer stick di kedua sisi cup. Wah, cakep bener nih foodies. Saat disantap, perpaduan isiannya komplit bener. Es krim yang super enak ditemani sama es serut yang sensasional. Aduh, bikin nagih. Soalnya tekstur es serut ini berbeda nih foodies dari yang biasanya. Es serut ini terasa lembut kayak kecil-kecil gitu. Jika umumnya es serut adalah es batu yang diserut dan berasa tawar, nah di sini tuh serutan esnya justru nempel banget dengan racikan rasanya. Tau gak sih, harganya juga gak semahal yang kita kira loh foodies. Iya, per cupnya dijual mulai dari 10 ribuan aja. Wah, receh banget ya, bikin bahagia nih. Ini es bingsu dari Korea. Rasanya apa nih? Ini rasa coklat. Rasanya itu juga enak sih. Foodies, Mas Irawan sebenarnya itu sudah berjualan es bingso sejak 2 tahun silam. Dulu ia berdagang di area dalam Surohamijayan Keraton Solo dan juga sempat viral foodies. Nah, pasca diterpa pandemi dan berpindah lokasi, usaha pun kini kembali terkenal. Terbukti kini ia bisa menjual sekitar 150 hingga 200 cup dalam sehari. Nah, kalau foodies penasaran nih, es bingso ini tenang, gak perlu jauh-jauh ke Korea kok. Cukup datang aja ke Solo ya. Lokasi persisnya yakni di Jalan Sasono Mulyo, Baluwarti, Pasar Kliwon. Selain kulineran, foodies pun bisa juga berwisata loh di sini karena warung es karya ini dekat banget dengan kawasan Cagar Budaya Keraton Solo. Foodies, bisa dibilang hari ini tuh hari surganya buat para pecinta daging. Jadi bolehlah kita makan daging sepuasnya, bebaskan dulu foodies. Nah, kalau kalian termasuk geng mager yang gak mau ribet di dapur, bisa banget nih ikut sama David. Apalagi kalau bukan langsung merapat ke warung sate terdekat. Kuy! Ini aja mau pesen makan aja antrinya lumayan panjang. Wah, makanya ya ini kalau lihat, penuh. Ini aja, walaupun udah lewat jam makan masih rame-rame. Tapi penasaran nih, makanan-makanannya kalau dilihat-lihat, porsinya gede-gede semua. Jika datang ke warung sate di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini, emang kudu siap antri foodies. Tapi demi pesta kolesterol, siapa aja bakal rela buat menunggu. Apalagi kalau udah ngeliat dagingnya yang gede-gede dan melimpah seperti ini. Selain sate, menu sop iga dan sop sumsum gak boleh banget dilewati nih. Baru lihat aja, wah dijamin pasti kalian kepengen tuh buru-buru ambil nasi. Oke foodies, sekarang giliran saya nih buat waktu yang pesen. Mas, Ya, mau pesen dong? boleh. Sate, Boleh. terus sup, sama sumsum. Ya. Oke. Bisa aja nih triknya David ya biar cepet dapat pesanan foodies. Yes, langsung ikut bantuin bakar satenya. Semangat! Sayangnya menu andalan di sini yakni sate sapi udah habis foodies. Tinggal tersisa sate kambing dan sate ayam aja. Oke foodies, sekarang waktunya untuk bakar sate kambing. Sebelum dibakar kita celupin dulu ke sini ya. Ini bumbunya ya. Terus langsung bakar nih ya. Oke, tapak saya di mana mas? Oh gitu ya, oke. Cukup 5 menit nih bakar satenya, daging udah matang luar dalam dan siap buat dinikmati. Ini dia foodies yang tadi saya bikin dan saya bumbuin. Sate kambing. Lihatin ya, daging-dagingnya. Gede-gede semua. Wah, ini sih gokil banget. Lihatin, ini porsinya gede-gede semua. Bayangin, ini tuh buat satu orang. Ya mungkin boleh lah sharing 2, tapi satu orang dengan segede-gede gini,
bikin perut happy ya. Dagingnya empuk. Terus juga dia bisa dibilang matangnya pas banget. Nggak yang terlalu agak mentah atau terlalu matang banget. Jadi tengah-tengah gitu. Buat aku sih tengah-tengah gitu, rasa-rasa medium-medium gitu, itu udah paling enak banget. Wah, ini nih definisi memanjakan lidah yang sesungguhnya. Potongan daging kambingnya jumbo dan rasanya wow banget di mulut. Meski gede, dagingnya nggak alot dan bumbunya ngeresep freeze. Sate ayamnya juga 11-12 nih, empuk dan lembut. Wih, mantep jiwa ini mah. Wah. Sama dagingnya juga enak, empuk. Dan bumbu kacangnya, wah berasa banget. Tapi ini agak sedikit pedas dibandingin sama yang sate kambingnya. Lihat ini pedis, porsi sop iganya. Wah, gede banget. Kalau misalnya dilihat sih ini kayak agak-agak kurang yakin ya kalau misalnya buat satu orang ya porsinya. Tapi katanya ini buat satu orang. Kuahnya gurih banget. Kalau dilihat nih tekstur dagingnya kayaknya empuk. Kita ambil satu, cobain. Wah, lihat ini pedis dagingnya. Wah, kalau sop iganya mah no debat nih foodies. Enaknya nggak ada obat, dagingnya tebal, empuk dan juicy. Kuahnya pun gurih dan berasa banget rempahnya. Wah, juara 2 nih foodies. Soalnya yang juara 1 kan baru mau diicipin tuh sama David. Ini nih dia tadi nih, pas pertama datang ke sini, lihat porsi tulang-tulangnya tuh gede banget. Dan itu nih isi nih dalam-dalamnya nih. Wah, ini kayak udah siap buat di stok nih. Wah. Kayaknya emang harus didorong. Tuh, masuk dia. Empuk. Kental-kental, gurih. Karena dia ada kuahnya di dalamnya. Jadi dia tuh teksturnya soft banget, lembut gitu. Tapi ada kenyal-kenyalnya. Pantes aja ya foodies kalau warung sate Pak Tarja ini gak pernah sepi. Semua menu yang ditawarkan gak ada yang gagal bikin lidah menari. Harga yang ditawarkan juga sepadan kok dengan rasanya, mulai dari Rp40.000 seporsi. Nah, kebetulan juga ini kan masih suasana Idul Adha. Dan buat masak daging seenaknya juga butuh waktu yang agak cukup lama. Mendingan datang aja ke sini langsung, tinggal pesen dan sudah siap makanan. Warung ini sudah buka dari jam 9 pagi nih foodies dan tutup jam 5 sore. So, jangan datang kesiangan ya kalau mau dapat menu yang masih komplit. Foodies, kalau lagi BM makanan Jepang, sekarang tuh gak perlu lagi kita pergi jauh-jauh ke restoran mewah dengan harga yang mehong punya. Udah banyak banget loh yang jualan di pinggir jalan dan harganya receh fantastis tentunya. Kayak yang satu ini nih foodies, namanya masakan Jepang Mas Agus yang nongki-nongki cakep di depan Sekolah Islam Cikal Harapan, Tangerang Selatan. Aduh, wah foodies. Ini tuh aku lagi pulang sekolahku di belakang ya. Ini mau pesen makanan Jepang, cuman ternyata nih teman-temanku semua nih lagi pada pesen juga ya kan. Wah, kenalin dong, nama kamu siapa dong? Namaku Damar. Damar, nah, ini teman saya nih foodies di kelas. Tadi kita mau jajan, namanya masakan Jepang. Duh Dani, jangan lama-lama tuh jajannya, ntar dicariin sama gurunya loh. Gini deh foodies, kalau lapar suka halu ya, terus lupa umur deh tuh. Anyway, di sini tuh menu-menunya bervariasi banget loh, mulai dari takoyaki, okonomiyaki, sushi, mentai, dan masih banyak lagi. Oke, kita pesen okonomiyaki sama mentai salmon aja ya Dan. Kalau takoyaki kan udah sering ya kan. Nah, mumpung lagi sama masnya nih, skuy kita bikin sendiri aja yuk, biar bisa double porsi nih, tapi bayarnya 1, idi ngarep.
Oke, ini adonan apa? Adonan rahasia. Iya, adonan rahasia. Terus apa lagi tuh? Ini isiannya. Ini isiannya ada apa aja? Ada gurita ya? Ada gurita, Terus? smoked beef, Oke, smoked beef, keju, sama kepiting. sama kepiting. Waduh, ini kayaknya kepiting sama gurita tuh enak juga tuh kayaknya. Dicampur bisa. Dicampur bisa, oke. Sayuran, ini ada apa aja nih sayuran? Agar lebih enak dan sehat, jangan lupa sayur kol dan daun bawangnya ya foodies. Ini tuh ingredients yang wajib juga loh, alias nggak boleh ketinggalan. By the way, anyway, kayaknya minyak gorengnya udah panas tuh dan gaskan apa duluan nih? Kasih isiannya. Oh, isiannya dulu. Jadi belum kesana langsung ya? Belum. Mau Ini gurita? boleh gurita ya? Boleh. Oke, gurita. Boleh, terus? Mau ini, Oke, ini kepiting. kepiting. Boleh. Ini. Nah, kalau semua isiannya udah dimasukkan ke dalam adonan tepungnya, cus aduk-aduk dulu hingga merata ya. Oh ya, spill dikit ya foodies, tepungnya ini merupakan tepung terigu yang udah dicampur dengan kuah kaldu ikan, daun bawang, dan penyedap rasa. Tuh, waduh, mantap, tenan. Oh, masih ada nih. Masih ada, tuh. Tuh tambahin Tambahin sayurnya. sayur-sayurnya. Oke. Proses penggorengan ini dilakukan selama 4 hingga 5 menit dengan api sedang ya foodies. Nah, kalau udah terlihat setengah matang, jangan lupa tambahin juga telur ayamnya. Penambahan telur ayam ini sebagai perekat isian yang sudah dimasukkan sebelumnya. Ini udah bisa dibalik berarti ya? Udah bisa. Oke. Tuh, lihat ya. Ini bukan telur dadar ya, Pudis ya. Jangan salah ya. Ini bukan telur dadar. Ini namanya okonomiyaki. Nah, kalau udah dibalik seperti ini, diamkan lagi selama 2 menit ya foodies hingga matang dengan sempurna. Anyway, masakan Jepang Mas Agus ini udah jualan dari tahun 2012 loh. Awalnya Mas Agus ini bekerja di salah satu restoran Jepang di Jakarta. Namun ia memutuskan resign dan membuat usaha sendiri foodies dengan berjualan menggunakan gerobak motor kayak begini. Wah, keren kali ya Mas Agus. Kayaknya udah matang tuh ngomong-ngomong dan gaskin potong-potong yuk, plus masukin ke dalam kotaknya ya. Aduh, ini udah keringetan banget ya Pudis ya. Sekarang kita langsung aja kasih bumbu. Ini bumbu apa namanya? Ini bumbu Saus. saus Oke, saus Jepang ya. Saus Jepang ini bikin sendiri tapi? bikin sendiri. Bikin sendiri. Manis gurih, oke. Agar ada rasa manis gurihnya, jangan lupa tambahkan mayones dan saus cabenya juga tuh sekalian biar berasa hot, yes. Udah? Kasih topping Dikasih topping satu lagi. Apa tuh? katsubushi. Ini namanya katsubushi alias ikan cakalang. Tuh, wadidaw. Kita taruh ke sini. Tambahin lagi ya. Widih, penampakannya nggak kalah sama restoran mahal foodies. Jangan salah, meskipun jajanan kaki 5, tapi rasanya dijamin bintang 5. Mas Tri bikin yang mentai, oke? Oke. Thank you Mas Tri. Oke. Oke. Varian yang satu ini juga nggak kalah menarik nih, namanya mentai salmon. Udah deh tuh, kalau ada salmon yang jadi bahan utamanya dijamin endul surendul, tak kendul-kendul kita dibikin ya. Bikinnya juga gampang, Pertama masukkan nasi terlebih dulu, kemudian potong-potong tipis salmonnya lalu taruh deh tuh di atas nasi kayak begini. Sip, kalau udah cus deh tuh tambahin saus mentai plus mayonesnya juga, mantap. Oh ya, kalau nasinya udah tertutup rata foodies, kemudian lanjut bakar-bakar deh. Varian salmon mentai ini jadi salah satu favoritnya di sini loh. Dalam sehari bisa menghabiskan 50 hingga 80 porsi. Wah, mantul juga ya. Ngomong-ngomong kayaknya udah semua tuh pesanannya Dani. Cus langsung kita santap aja yuk, mumpung masih panas-panas nih. Gasken. Ini daging guritanya bener-bener gurita segar yang cuman direbus sebentar, kemudian baru ditambah sama isian yang lain tadi ya. Aduh, ini bener-bener enak banget. Guritanya nggak pelit, banyak ya. Perpaduan gurita, telur, dan sayur-sayurannya ini emang nendang banget di lidah. Nah, buat kalian pecinta asin gurih, wajib bener sih buat cobain. Kebayang dong gurita dibalut sama telur. Aduh, perpaduan yang nyata endulnya foodies. Mantep tenan. Telurnya berasa, kemudian wangi bawangnya juga. Nggak pelit sama bawang, nggak pelit sama telur, nggak pelit sama bumbu-bumbu yang lain. Waduh, ini mantul banget, masih panas-panas.
Gak nyesek kan? Meskipun harus jauh-jauh kamu datang ke sini kan, dan seriusan puas bener loh foodies karena rasanya enak dan harganya receh. Di sini tuh start from 10.000 aja. Cus ya, yang mau makan ala-ala Jepang dengan harga receh, yuk langsung aja ke sini. Please jangan hilaf tapi nih kalau jajan kemari ya. Makan receh menu receh tapi rasa gak recehan. Lanjut lagi, gaskan. Foodies, di mana-mana yang namanya ayam itu pasti banyak fansnya ya, termasuk di Arab Saudi loh. Bahkan saking endelitanya ayam khas Arab Saudi ini, viralnya sampai ke Indonesia. Yes, the one and only ayam goreng dari gerai cepat saji Al Baik. Nah, yang udah pernah haji atau umroh, pasti pernah kan ngerasain war ayam goreng ini? Ya, foodies, ini saya lagi antri, tapi bukan antri yang lain-lain. Saya antri salah satu makanan yang memang digemari banget oleh warga Saudi dan juga para jamaah haji dan umroh. Apalagi kalau bukan Al-Baik. Wih, kan main foodies, baru di luar aja antriannya sudah mengular. Namanya juga makanan enak ya, harus banyak sabarnya nih. FYI, Al Baik ini pertama kali buka pada tahun 74 foodies dan sekarang sudah memiliki 51 cabang. Kalau Al Baik yang ini, lokasinya ada di Madinah dekat Masjid Nabawi ya. Foodies, saya pikir antriannya cuma di luar, tapi di dalam ternyata emang udah penuh banget. Jadi memang begitu excited untuk makan Al Baik ini, makanya saya semakin penasaran nih. Kira-kira rasanya sesuai ekspektasi saya apa enggak ya? Udah sampai susah tuh. Tenang foodies, meskipun ngantri panjang pelayanannya satset-satset kok. Tuh, pada sibuk semua ya kan? Nah, itu pesanan Rizky udah ready tuh kayaknya. Yuk kita langsung cari tempat yang PW buat icip-icip ayam goreng tepung viral ini foodies. Ini jamaah umroh dan haji Indonesia juga semua tadi hampir sepanjang jalan tanya, mana Al Baik? Mana Al Baik? Wah, kita coba seenak apa sih dan selegend apa. Wih, ngelihat tampilannya sih udah berasa gurih-gurih rempahnya ya, ya kan? Secara ayamnya dimarinasi dengan racikan 16 macam bumbu rempah. Mantap kali nih. Ya, itu bumbunya betul-betul meresap nih. Bisa dilihat yuk, sini. Tuh, dia bisa sampai ke dalam-dalam meresap. Jadi tidak hanya di luaran daging dan tepungnya saja, tapi bumbunya itu betul-betul meresap. Apalagi ini saya makan masih hangat-hangat, enak sekali. Gak heran ya foodies kenapa fans garis kerasnya ayam goreng Al Baik itu banyak banget. Kulitnya crunchy, dagingnya empuk dan juicy. Bumbunya resep, berasa banget rempahnya. Nikmat bener. Udah gitu teman makannya bukan saus sambal atau saus tomat kayak di Indonesia. Ada saus signature-nya. Coba nih spill ke foodies dong Rizky. Masyarakat Arab Saudi terutama tidak terlalu suka menggunakan saus sambal atau saus tomat, tapi mereka menggunakan ini nih, garlic sauce atau saus bawang putih. Kita cocol aja ya. Rasanya bawang putih banget sih ini memang, tapi segar di mulut. Sepertinya emang ini padu padan yang pas, tapi betul nggak ya, kita coba ya. Kebayangkan foodies, ayam goreng renyah berempah terus kena garlic sauce. Aduh, endelita bing-bing. Creamy-nya ada, rasa khas bawang yang naikin selera makan tuh juga ada. Aduh, lazis bener. Ini enak banget. Sensasi di lidahnya tuh berbeda ketika kita makan ayam goreng menggunakan saus sambal atau saus tomat. Jadi di mulut itu rasa gurih, semua bumbu-bumbu itu tercampur jadi satu. Dan ini dia foodies yang paling seru nih kalau makan ayam Al Baik. Gak ada nasinya, iya tapi diganti sama roti. Di sini kita nggak dikasih pilihan, tapi sudah pasti dikasih kentang goreng, ayam, dan juga ini satu roti. Jadi kita makannya menggunakan roti ini.
Kita buka dulu ya foodies ya. Yes, buat para pengabdi karbohidrat di sini nggak ada pilihan nasi ya, adanya kentang atau roti. Meskipun rada kurang gitu ya kayaknya buat lidah Indonesia, tapi nggak mengurangi kenikmatan bersantap kita kok foodies. Tetap ajib ini mah, ya kan? Dan pastinya kenyang pol, ya nggak Ki? Tapi ini biasanya untuk warga Saudi sendiri, ini satu porsi satu ekor ayam ini bisa untuk bahkan ada yang satu orang satu menu seperti ini. Tapi kayaknya saya nggak kuat. Untuk porsi sebesar ini hanya 33 rial atau setara dengan Rp132.000. Kalau orang Indonesia sih porsi segini bisa untuk 4-5 orang ya. Nggak sanggup nih ngabisin sendiri. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Eits, udah closing malah dicomot nih foodies. Nggak tahan ya buang kameramen ya sama godaan ayam goreng viral Saudi ini ya. Ngomong-ngomong, bagi ya, bawain oke, bungkus, jangan lupa.